lagi. Ya. Muhammad, kemudian ada Zaid, kemudian ada Zainab. Oke? Terus. Nah, Zaid sama Zainab ini suami istri, betul nggak? Iya betul. Anak angkat tapi ya, bukan anaknya Rasulullah, bukan. Catat di itu. Ya, intinya Zaid sama Zainab ini seorang suami istri, benar? Benar. Nah, kemudian Muhammad ngomong sama Zaid, pertahankanlah terus istrimu, jangan diceraikan, pertahankan. Karena kenapa Muhammad ngomong gitu? Karena dia takut sama manusia. Bukan. Loh, oke, saya tampilkan ayatnya. Aduh, susah saya memang tahu. ngomong Iya, khaufun nas, saya tahu. Karena dia takut sama manusia. Enggak, Muhammad itu takut. Lihat deh. Nih, saya ada juga itu kalau mau nampilkan data gitu saya nih, tampilkan, saya tampilkan nih, saya tampilkan. Nih. Oke, perhatikan ya. Nih. Tahanlah terus istrimu. Dia kan bilang gini sama Zaid kan? Dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia. Iya. Nah, sekarang kenapa Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya? Baik, begini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Zaid mempertahankan? Karena pada saat itu memang Zaid sedang mengadukan percekcokannya dengan Zainab, begitu kan? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pertahankan istrimu. Namun di saat yang sama sebenarnya Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk memerintahkan Zaid agar menceraikan Zainab. Kenapa? Oke, berarti perkataannya beda nggak? Dengarkan saya, jangan main botol-botol, nggak suka. Agar menggugurkan paradigma jahiliyah bahwasanya anak angkat itu statusnya sama dengan anak sah. Begitu. Perintah Allah untuk Rasulullah agar memerintahkan Zaid menceraikan Zainab agar meruntuhkan paradigma jahiliyah bahwasanya status anak angkat yang itu dibahas sama apa dengan anak yang sah. Enggak, saya enggak bahas itunya aja. Yang saya bahas itu adalah apa yang keluar dari mulut Muhammad tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya, benar nggak? Apa yang keluar dari Muhammad tidak sesuai dengan hatinya, terserahmu lah. Yang jelas terserah saya gimana sih? Muhammad kan disuruh mengatakan apa yang diwahyukan kepada dia supaya Zaid itu menceraikan istrinya, bener nggak? Iya. Tapi yang dikeluar oleh mulut Muhammad bukan begitu, malah pertahankanlah terus istrimu, bener nggak? Berarti beda nggak apa yang keluar dari mulut Muhammad dengan apa yang diwahyukan? Ya beda. Makanya saya bilang yang keluar dengan dari mulut Muhammad. Ya, karena Rasulullah. Iya, artinya yang keluar dari mulut Muhammad dengan apa yang ada dalam hatinya beda, benar nggak? Karena ya khofun nas Rasulullah. Jangan karena dulu. Yang keluar dari mulut Muhammad berbeda dengan isi hatinya, benar nggak? Nggak akademis kalau gini, framing nih arahnya. Framing sih gimana sih ini orang nih? Anda harus jelaskan karena Rasulullah masih khawatir dengan stigma negatif dari masyarakat pada saat itu, ya nggak? Betul nggak? Oke, baik. Nggak ada gunanya. Baik, artinya. Oke, baik. Anda tampilkan. Gitu. Mau karena masyarakat kah? Mau karena stigma negatif, intinya yang keluar dari mulut Muhammad berbeda dengan apa yang ada di hatinya, beda? Terus, ya kalau gitu. Namanya munafik nggak itu? Terus gimana kalau begini? Filipi 1:18. Kristus tidak. Namanya munafik nggak kalau begitu? Dalam keadaan jujur maupun dalam keadaan namanya munafik nggak? Gimana tuh penjelasannya coba? Oke, nanti saya jelaskan itu. Gini, gimana tuh? Muhammad mengeluarkan sesuatu dari mulutnya tetapi berbeda dengan isi hatinya. Betul nggak? Tidak akademis namanya. Coba. Ini teman-teman, apakah dia yang budak atau gimana nih teman-teman? Enggak, tidak ada. Semua sama penjelasan kita. Saya mau tanya dulu Ajam. Benarkah yang keluar dari mulut Muhammad berbeda dengan apa yang ada di dalam isi hatinya? Ya. Terus? Seseorang yang mengatakan sesuatu tetapi berbeda dengan isi hatinya disebut apa?
Kan ada penjelasannya ya, khaufun nas. Iya, karena disebut dia apa takut namanya terhadap kalau kayak gitu? stigma negatif dari manusia. Loh, itu Iya, loh. disebut Anda apa tidak namanya? bisa. Begini, kita itu berbicara tidak bisa melepaskan sesuatu dari konteksnya. Makanya Kalau saya teks bilang interpretasi, aja, teks interpretasi, itu teks namanya interpretasi. munafik. Itu namanya framing, tidak akademis. Itu namanya Malu lah, munafik. Anda jauh-jauh ke Amerika lari masa cuma mau Gimana begini. nih orang nih? Yang dibahas apa? Lari kemana? Enggak, bukan lari. Lalu bagaimana kalau saya membuka Filipi 1:18? Oke, baik, silakan. Tapi sebelum ke situ, saya minta pengakuanmu dulu. Seseorang yang mengatakan A, padahal di hatinya B, disebut munafik. Setuju? Disebut tidak setuju dong. Apa pengertian munafik? Pengertian munafik yang lain di depan, lain di belakang gitu. Lain di depan, Pengertian lain di munafik. belakang. Muhammad mengatakan di depan apa? Pertahankanlah terus istrimu, betul nggak? Oh, saya contoh begini ya. Muhammad di depan Seorang. mengatakan pertahankanlah Saya terus kasih istrimu, contoh benar nggak? Supaya begini, saya kasih contoh. Jangan kita malu di Sebentar, sebentar. Nggak malu sih. Di depan Muhammad bilang pertahankanlah terus istrimu, benar nggak? Ya. Padahal di belakang apa? Beda nggak? Ya. Padahal di belakang ceraikan dia, Apakah ceraikan setiap dia, yang demikian ceraikan itu dia kan gitu, dikategorikan betul nggak? sebagai kemunafikan? Namanya Ya, apakah yang munafikun. Nah, itu kesimpulan. Gimana Begini, saya kasih ini? contoh. Nanti Anda simpulkan munafik apa tidak. Berat. Oke, ada saya berikan contoh. Nanti Anda Oke simpulkan. udah, silakan munafik apa tidak. nanya Bible lah, nanya Bible. Yuk, silakan. Oh, ini Bible. Udah kau nggak sanggup bahas Quran Enggak, mudah, saya kasih udah. contoh dulu. Udah terbukti Muhammad munafik kok. takut. Silakan. Apa pertanyaan Ya dalam sudah, Bible Anda tadi? jelaskan Silakan. aja. Filipi 1:18, tidak apa-apa Kristus diberitakan baik dalam keadaan jujur atau dalam keadaan Baik. palsu. Itu gimana tuh? Munafik Kita apa bacakan. enggak tuh? Kita bacakan. Dari 15 lah nggak apa-apa dulu. Kita Udah baca bukakan. konteks sampai selesai itu. Baik. Filipi Ya. berapa? 1:18 pasal 1 nomor atau ayat. Entah Filipi apa, pasal yang chapter atau pertama. Ayat yang keberapa? 18. Boleh Anda Baik. baca dari 10 nggak apa-apa. Baik. Kita tampilkan ya. Kita tampilkan. Ya. Nih. Dari pasal yang ayat yang ke-15 ya? 18. Oke, kita mulai tapi kita saya mulai dari mempersilakan Anda kita baca mulai dari yang 1 nggak 12. apa-apa. Perhatikan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan tidak takut. Nah, ini yang Anda tanyakan kepada saya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Contohnya siapa? Contohnya Juma dan kawan-kawan. Dan Ya Tuhan, dengar. Bapa kami di dalam. Ada orang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Nih saya jelasin maksudnya. Nih saya kasih tahu. Oke, berarti Dengar, begini, pertanyaan dengar, begini. Saya menggunakan paradigmamu. Saya menggunakan paradigmamu. dengar, Begini, saya kasih begini. tahu. Iya, saya mau menggunakan paradigma Baik, dulu. saya jawab. Berarti Kristen diperbolehkan menyebarkan kepalsuan. Tidak. Paradigmamu yang saya pakai. Itu mengatakan gini. Tidak boleh Kristen memberitakan Gimana? kepalsuan. Itu perkataan Paulus tentang orang-orang. Ini Ajam nih ngomong terus nih. Saya lagi ngomong, dia ngomong terus. Anda pahami kata-katanya, coba baca. Baik. Saya udah baca Itu dari 1 tentang sampai adanya 20 orang. gitu. Ajam, kalau kita ngomong bareng siapa yang mau didengar? Oke, saya hargai Anda Boleh saya bicara? sebagai senior. Boleh Oke, saya bicara? Boleh. Baik. Boleh, Bapak. Pertanyaanmu tadi Boleh. begini.
apakah dalam kekristenan boleh memberitakan Injil, memberitakan Yesus dengan palsu? Nggak boleh. Itu bercerita tentang adanya orang-orang yang memberitakan Yesus dengan maksud yang jelek. Contohnya siapa? Contohnya zaman sekarang ini. Juma, Islam, itu memberitakan Yesus dengan maksud yang jelek. Tapi apa kata Paulus? Walaupun demikian, intinya nama Yesus tetap diberitakan. Artinya apa? Walaupun orang Islam memberitakan Yesus dengan maksud yang palsu, intinya nama Yesus itu tetap diberitakan. Orang akan cari tahu kebenarannya. Jadi kalau seperti saya kasih contohnya nih, orang yang memberitakan Yesus dengan maksud palsu nih, saya kasih contoh nih, saya kasih gambarnya. Saya kasih contohnya orang yang memberitakan Yesus dengan maksud palsu. Sebentar aja, nanti kamu gantian bicara. Nih, ini adalah contoh bagaimana orang yang memberitakan Yesus dengan maksud yang palsu. Namanya Dondi. Dia bercerita, Yesus itu seorang Muslim. Dia mengajarkan ini, itu. Walaupun maksudnya palsu, tapi apa kata Paulus? Oh, nama Yesus itu diberitakan. Jadi orang itu tahu tentang Yesus. Walaupun nanti orang akan mencari tahu yang sebenarnya. Berarti Paham? nggak apa-apa nih, Yesus diberitakan dalam keadaan palsu. Paulus tetap bersuka cita. Maksudnya Yesus yang diberitakan itu nanti ujung-ujungnya akan diketahui yang sebenarnya yang seperti apa. Enggak, kalau kita merujuk teksnya sesuai dengan paradigma. Baik, saya tampilkan lagi ya. Ini kan berbicara mengenai adanya orang-orang yang ingin memperberat hukuman Paulus. Nih, saya balikan lagi ya. Ini orang kok sulit banget memahami hal sederhana begini. Nih. Nah, itu paradigmamu yang saya gunakan. Saya mengerti. Tapi saya Paradigma. Ini nggak paradigma loh, dengar ya nih. Kamu. Perhatikan ya. Mereka ini ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini karena membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya nih, sangkanya. Nah, jadi seperti ini loh sangkanya. Nih, saya kasih tahu nih. Sangkanya. Nih, saya balikkan dulu kamera saya. Sebentar. Saya tampilkan dulu gambar yang tadi. Nih. Ini sangkanya nih. Sabar. Saya tampilkan Belum dulu. muncul, masih green screen itu. Ya, sabar. Nih, ini sangkanya Donditan ini dengan memberitakan Yesus yang dia maksud. Sangkanya orang akan menerima Yesus yang versi dia, tapi nanti ujung-ujungnya tahu bahwa Yesus yang diberitakan Donditan itu Yesus KW. Yesus yang tidak disalibkan, Yesus yang diserupakan dengan orang lain. Nanti ditanya Donditan, siapa yang diserupakan? Donditan pusing, sakit kepala, 7 keliling. Siapa yang punya ide seperti itu? Allah. Allah menipu orang, iya. Berarti Allah menipu, betul. Tapi intinya boleh kan menyebarkan Kristus ya. Tapi intinya kita kembali ke intinya. Boleh di situ Kita dalam kembali ke intinya, pengertian supaya Tapi apa? boleh kan? Supaya nama Yesus itu terberita. Boleh nggak? Mengenai Yesusnya nanti yang seperti apa, itu orang akan cari tahu sendiri. Itu kan interpretasi. Gimana Anda ini? Enggak. Iya betul. Seperti Memahami saya hal sedang seperti mencari itu tahu saja ini, Anda iya. tidak mampu. Tapi pada intinya boleh tidak. Tapi pada intinya boleh tidak kita Itu menyebarkan bukan nama masalah Kristus boleh ini atau dalam tidak keadaan boleh. palsu. Di situ Boleh berbicara apa tidak? mengenai Paulus yang Aduh, dia itu pertanyaannya tetap saudaraku yang lari di luar. ini lari kemana-mana ini orang ini. Begini Dis, boleh. Kenapa Anda lari kemana-mana? A, boleh, B tidak. Apanya? Boleh apa tidak? Enggak. Apa itu berbicara boleh atau tidak boleh? Belajar karena Anda nggak mau akademis. Nggak kan? nyambung Mau nih orang ini. beginian kan. Pertanyaannya A boleh, B Itu tidak. bukan bicara boleh atau tidak boleh, Peang. Itu Boleh bicara atau bagaimana tidak Paulus menyebarkan membiarkan nama Kristus dengan saja. keadaan palsu. Ini gimana sih ini orang nih? Aduh, itu menurut Paulus Ini loh, boleh. saya loh. balikan Paulus ya. bersuka Saya cita. balikan. Ini bukan Tidak, bicara Paulus boleh boleh. atau nggak Baca boleh, pelan-pelan. Peang. Baiklah, tidak mengapa. Kristus Iya, maksudnya dalam tidak keadaan mengapa, jujur, bukan dalam berarti keadaan boleh palsu. atau tidak boleh. Nih loh. Nih,
Ini bukan bicara boleh atau nggak boleh. Iya, sudah tahu, Tetapi sudah tidak tahu. mengapa. Makanya saya bilang nggak Tidak apa-apa. mengapa, Don Ditan kan? nggak apa-apa beritakan begitu. Yang penting dia nanti jadi karena pemberitaan dia itu orang jadi penasaran siapa sosok Yesus. Akhirnya orang mencari tahu. Nggak apa-apa kan? Itu. Ini bukan